Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita akan kita lanjutkan Nasoihud Diniyah. Kemarin kita sudah bahas sampai wasta'in billahi wasbir wastahid wasamir wa qul katsiran rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa ini sudah familiar dan mungkin di antara kita mendawamkan doa ini setelah sholat fardu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wasbir, dan bersabarlah. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah. Wasamir, dan sing-singkanlah lengan baju kalau bahasa kita. Waqul, dan katakanlah olehmu kasiron, dengan banyak. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka, dan karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmatan, rahmat. Karuniakanlah kepada kami rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau wahai Allah Maha pemberi karunia. Fabidzalika wasafallahu rasikhina fil ilmi min ibadahil mu'minin. Maka dengan yang demikian itu Allah memberikan sifat, Allah mensifati kepada orang-orang yang mendalam di dalam ilmu daripada hambanya yang beriman. Jadi orang-orang yang diberikan ilmu yang dalam, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya diberikan sifat wasta'in billah. Dia selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Wasbir, dan dia selalu bersabar atas segala macam hal yang menimpa kepada dirinya, baik musibah maupun kesenangan. Wajtahid, dan dia selalu bersungguh-sungguh, selalu bersungguh-sungguh. Kemudian wasamir, dia selalu giat, selalu mensingsingkan lengan baju untuk berusaha dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang memiliki kedalaman dalam ilmu, dia selalu giat bekerja, tidak berleha-leha, selalu mensingsingkan lengan baju dalam rangka mencari urusan dunia maupun mencari urusan akhirat. Nah demikianlah, yang demikianlah itu Allah memberikan sifat, mensifati mereka, yakni kepada orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Wa iyyaka wal qaswata wa hiya ghalazul qalbi, dan engkau harus takut
wal qaswah, dengan keras hati. Al qaswah itu adalah ghalazul qalbi, kerasnya hati. Dan engkau harus takut akan kerasnya hati, wa jumuduhu, dan bekunya hati, hatta la yata'assara bil mau'izati, sampai tidak membekas dengan mau'izah, dengan nasihat-nasihat, wala yariqa, dan tidak menjadi halus, wala yalina, dan tidak lunak, inda zikril maut, ketika mengingat kematian, wal wa'di, dan janji, wal wa'idi, dan ancaman, wa ahwalil akhirah, dan keadaan-keadaan akhirat. Itu jangan sampai hati kita menjadi keras. Kita harus takut kalau hati kita menjadi keras dan menjadi beku ketika sampai kepada kita tentang mau'izah, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat. Karena hati kita menjadi keras hati dan membeku, sehingga tidak ada bekas, tidak ada asa ketika nasihat-nasihat agama datang kepada kita. Hati kita menjadi tidak halus, hati kita menjadi tidak lunak ketika diingatkan akan kematian. Ketika ingat akan kematian, hati kita menjadi tidak halus, hati kita menjadi tidak lunak. Karena apa? Karena hati kita sudah membatu dan membeku. Hati kita sudah menjadi keras. Itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi hati kita menjadi keras, hati kita menjadi membeku, sehingga tidak membekas di dalam diri kita, di dalam hati kita tentang janji-janji Allah. Hati kita gak lunak, hati kita menjadi tidak halus ketika mendengar janji-janji Allah, ketika mendengar ancaman-ancaman Allah, dan ketika disampaikan tentang keadaan-keadaan akhirat. Jangan sampai hati kita seperti itu. Mestinya ketika sampai pelajaran-pelajaran agama, sampai kepada kita nasihat-nasihat agama, sampai kepada kita tentang ingatan akan kematian, mengingatkan akan kematian, ancaman dan janji Allah, hati kita mestinya lunak, hati kita mestinya halus sehingga menjadi membekas. Sekali lagi, maka janganlah hati kita menjadi keras dan hati kita menjadi beku. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i minallahi, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qas, sejauh-jauh perkara dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras, hati yang membatu. Itu adalah perkara yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati yang keras dan hati yang membatu itu tidak akan bisa zikir kepada Allah. Orang yang memiliki hati yang keras, hati yang membatu, tidak akan pernah berzikir kepada Allah, tidak akan pernah mau mengingat kematian, tidak akan mau menerima nasihat-nasihat agama, tidak akan lunak hatinya dengan janji dan ancaman Allah. Hati yang keras tidak akan pernah takut kepada Allah, hati yang keras tidak akan pernah takut menghadapi
neraka dan perkara-perkara akhirat. Itu hati yang keras. Jangan sampai sekali lagi hati kita menjadi keras, membatu dan membeku. Karena apa? Yang demikian itu abadul asya'i minallah, sejauh-jauh perkara dari sisi Allah, al-qalbul qas, yaitu hati yang keras. Wa qala alaihi salam minasyaqai arba'un, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas saqai arba'un, dari celaka. Jadi perkara yang celaka itu ada 4. Perkara celaka itu ada 4. Qaswatul qalbi, yang pertama kerasnya hati. Celaka orang memiliki hati yang keras. Qaswatul qalbi, yang pertama kerasnya hati. Wa jumudul ain, yang kedua bekunya air mata. Bekunya air mata. Wal hirs, tamak, serakah, rakus. Wa tulul amal, kemudian yang keempat panjang angan-angan, panjang hayalan. Fahtarij min hadhil arba'i, maka waspadalah dari 4 perkara ini. Hati-hati, jangan sampai terbentuk di dalam hati kita hati yang keras, hati yang membeku, hati yang tidak lunak, hati yang tidak berbekas. Apabila ada nasihat-nasihat agama tidak berbekas di dalam hati, hati yang tidak takut kepada ancaman Allah, hati yang tidak takut kepada perkara-perkara akhirat. Jangan sampai hati kita seperti itu. Wa jumudul ain, dan bekunya air mata. Ini juga termasuk perkara yang celaka. Yang paling baik adalah laksana para sahabat, di mana kemarin kita sudah bahas sahabat itu ibaratnya adalah bintang-bintang yang sangat terang. Sahabat Nabi laksana bintang yang sangat terang. Ketika mereka mendengar ancaman Allah, maka berlinanglah air mata mereka. Menangislah mereka karena khawatir akan ancaman Allah. Karena khawatir akan siksane Allah, karena khawatir akan nerakane Allah. Hatinya takut, matanya basah dengan air mata. Jadi bagi orang-orang yang tidak pernah menangis ketika mendengar ancaman Allah, ketika mendengar nerakane Allah dan siksane Allah, maka itu adalah bekunya air mata, dan itu adalah termasuk perkara yang celaka. Wal khirsi, dan tamak, rakus, serakah. Kita harus takut. Itu salah satu perkara yang sangat celaka kalau kita miliki tamak, rakus, serakah. Kalau orang sudah tamak, rakus, dan serakah, kan boro-boro yang halal, yang haram aja diembat. Boro-boro punya miliknya sendiri, milik orang lain aja juga diembat. Tamak. Padahal Allah kemukakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta benda di antara kalian dengan cara-cara yang batil.
cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan tamak, jauhkan serakah, jauhkan rakus. Karena yang demikian itu adalah salah satu dari 4 perkara yang celaka. Wa tulu'ul amal, dan yang keempat, salah satu celaka dari yang keempat adalah panjang angan-angan, menghayal, ya, selalu menghayal sehingga hatinya menjadi lalai li zikrillah, untuk mengingat kepada Allah. Ya, panjang angan-angan, terlalu banyak menghayal. Fah tarij min hazil arba, maka waspadailah, hati-hatilah dengan 4 perkara tersebut. Wa fil hadisil akhar, dan di dalam hadis yang lain, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Dalam satu hadis yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu, dan takutlah kalian, wa'lamu, dan takutlah kalian, annallaha, bahwasanya Allah, la yaqbalu du'aan, tidak akan menerima doa, min qalbin ghafil, dari hati yang ghafil, dari hati yang lalai. Dia berdoa kepada Allah tapi hatinya lalai. Hatinya kemana tahu? Rabbana taqabbal minna du'aana wa syiyamana wa sholatana. Dia doa tapi hatinya kemana tahu? Hatinya lalai, tidak fokus dengan doanya dan tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan diterima. Senajan manehna keur doa, meskipun dia sendiri sedang doa, enggak diterima doanya karena hatinya lalai, enggak fokus, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berdoa tuh kudu fokus. Apalagi sampai berlinang air mata. Wih, hebat tuh doa. Hebat, insya Allah diterima. Ya. Jadi sekali lagi dikemukakan, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa daripada hati yang ghafil, daripada hati yang lalai. Wal ghaflatu dunal qaswah. Hati yang lalai itu di bawah hati yang keras, tingkatannya begitu. Hati yang lalai posisi dan kondisinya adalah di bawah hati yang keras. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita menjaga hati, pentingnya kita memelihara hati, sehingga hati kita tidak menjadi keras, hati kita tidak menjadi membatu, hati kita tidak menjadi membeku, dan hati kita tidak menjadi lalai. Insya Allah, manakala hati kita baik, maka baik pula jasad kita. Manakala hati kita baik, maka baik pula pikiran kita. Nah, ya, itu ya. Insyaallah bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.